Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat One Misteri dimanapun Anda berada. Di sore ini Abah akan coba untuk mengungkap di balik asal usul kota Sumedang, sahabat. Dan Abah ucapkan untuk sahabat dimanapun Anda berada, Abah selalu mengatakan terima kasih atas kesetiaannya dan dukungannya. Mudah-mudahan yang mendukung, yang membantu channel Abah diberikan kelancaran, dijauhkan dari berbahayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan untuk sahabat bisa menjadi hiburan atau sejarah, walaupun Abah mengungkap tidak sedetil ibaratnya 100%, cuman mudah-mudahan dikarenakan sahabat Abah membuka atau sejarah hasil pengalaman Abah, apa yang Abah gambarkan, yang Abah dapat, itulah yang Abah sampaikan. Bila mana ada kekurangannya, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan Abah juga manusia biasa. Cuman mudah-mudahan video-video dari One Misteri bisa menghibur dan ada makna dan tujuannya. Dan sebelumnya Abah melanjut ke ceritanya asal usul Sumedang. Jangan lupa sahabat like, subscribe, dan komennya. Dan untuk sahabat Abah yang punya channel Zugala Channel yang ada di Tasikmalaya, yang selalu mensupport Abah, yang memberi semangat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Walaupun dari sahabat-sahabat Abah juga dari ini konten yang selalu mendukung, dan dia juga membantu seperti alat peralatan sahabat, dikarenakan dia melihat kondisi Abah, kemungkinan Abah bukannya pengen dikasihan, tidak, karena ini fakta dan kenyataan Abah. Biar Abah tidak berhenti, dia membantu dengan bikin konten sahabat. Dan untuk selanjutnya sahabat, Abah akan coba untuk menceritakan secara gambaran Abah pribadi bagaimana asal usulnya yang dinamakan yaitu kota Sumedang. Sebelumnya Abah untuk para penonton, tonton terus One Misteri, mudah-mudahan sejarah-sejarah ini bisa jadi makna dan manfaatnya. Dan Abah untuk selanjutnya akan coba untuk menggambarkan secara insting Abah, secara gambaran Abah, naluri Abah, apa arti dari kota Sumedang dan dari mana asal usulnya namanya kota Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat, asal usul nama kota Sumedang bernama asal dari yaitu putra Aji Resi Putih. Dia punya putra 4 yang Abah maksud dari putra Aji Resi Putih itu ada 4, cuman yang Abah ambil 1, yaitu Prabu Batara Tungtang. Kenapa dia dinamakan Batara Tungtang sahabat? Dikarenakan beliau di zaman dahulu punya pengalaman dan punya kepintaran yang luar biasa, dan dia bisa melajari, bisa dikatakan ilmu sebagian tanpa guru. Dan dalam artinya nama Batara Tungtang itu dari Batara adalah merupakan suatu kepintaran di dalam diri pribadi, sedangkan Tungtang
Artinya yaitu suatu perjalanan dan penggembaraan beliau di masa dahulu. Di saat perjalanan beliau setelah kemana-mana dia itu berkelana, disampaikan Curug Panganten, dia itu sejarahnya tetap Batara Tungtang, dalam nama perjalanan dia itu Cakrabuana, sahabat. Nah, kita kembali yang akan Abah coba untuk dilanjut atau dijelaskan, yaitu kota Sumedang. Kenapa bisa bersangkutan dengan Batara Tungtang? Dikarenakan Batara Tungtang, sahabat, merupakan suatu, dia itu seorang raja, cuman dia itu tidak melihatkan, dikarenakan orangnya suka mengembara atau kalau dibilang merantau atau suka berkelana ujung dunia. Dan di akhir kali setelah dia itu membentuk kekuatan pertapaan di Curug Panganten ya, atau Curug Taji Marela yang berada di kawasan mana Cirilin, kalau Abah dapat ini. Itu ada satu perjalanan, yaitu Cakrabuana, atau secara namanya itu Raden Prabu Batara Tungtang. Setelah pengembaraan, yaitu dapat panggilan secara kekuatan ilmu gaib, dan dia dipanggil dan dia itu pulang, dikarenakan waktu itu di daerah Sumpang Larang banyak orang atau kerajaan-kerajaan dari Cirebon untuk merebut kekuasaan, yaitu daerah Sumpang Larang atau tersirat sekarang yaitu kota Sumedang. Di dalamnya cerita beliau pulang, sahabat, dan dapat tugas dari orang tuanya, yaitu Aji Resi Putih. Aji Resi Putih itu, sahabat, masih terikat dengan keluarga Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, dikarenakan beliau dari Galuh Pakuan. Setelah dari situ, singkatnya cerita, sahabat, dia menghadap sama orang tua, dan Aji Resi Putih berkata, "Janganlah kamu kemana-mana, belalah rakyatmu dan jalankanlah tugasmu." Setelah mendengar dari orang tua, sahabat, Prabu Batara Tungtang dia melangkahkan kaki, yaitu ke Sumpang Larang, dan melihat rakyat atau kekuasaan wilayah di zaman dahulu, yaitu banyak yang pengen merebut kekuasaan, yaitu daerah Sumpang Larang. Setelah melihat dengan keadaan tempat atau kerajaan di zaman dahulu, sahabat, yang Abah tangkap, Prabu Batara Tungtang atau Prabu Cakrabuana dengan kegigihannya, dengan kesaktiannya, dia sanggup melumpuhkan tentara-tentara atau penggawa-penggawa dari kerajaan Cirebon. Setelah itu,
Prabu Batara Tungtang mengadakan rapat bersama Patih dan Panglimanya di zaman dahulu, sahabat, yang Abah tahu. Dikarenakan orang atau di zaman kerajaan dahulu, Raja Batara Tungtang mengadakan atau memberi wawasan atau memberi bimbingan kepada rakyatnya di zaman yang dulu. Setelah memberikan arahan-arahan, Prabu Batara Tungtang yaitu sama Panglima dan Patih di waktu itu harus menyimpan sebagian harta di tempat, jangan di kerajaan. Dan waktu itu juga, sahabat, dari keprajuritan Sumpang Larang di zaman dahulu dengan aneh, dia itu tidak banyak komentar dikarenakan perintah dari sang raja. Dikarenakan kenapa, sahabat? Dikarenakan gambaran untuk Prabu Batara Tungtang udah bisa menggambarkan apa yang akan terjadi untuk langkah ke depannya. Dikarenakan di waktu itu di daerah Sumpang Larang kekayaan atau emas berlimpah, sahabat, untuk menjadi kerajaan-kerajaan lain pengen menguasainya. Dan di saat itu Patihnya itu menanyakan sama Prabu Batara Tungtang, "Gimana Gusti, saya harus menyimpan sebagian harta kekayaan ini?" Lalu Batara Tungtang mengatakan, "Carilah sebuah gunung yang besar, disitulah emas maupun inten di waktu itu disimpan." Lalu Prabu Batara Tungtang menunjukkan ke sebuah gunung yang besar, dan disinilah harta-harta ini kita akan disimpan. Sebagian harta kita disimpan dikarenakan menurut saya kerajaan Sumpang Larang akan menghadapi peperangan. Dan dikala itu, sahabat, untuk daerah Sumedang sampai sekarang kalau percaya sama mistis, yang namanya energi harta karun itu masih banyak dikarenakan ada cerita legenda. Dan kita kembali lagi cerita yang tadi, sahabat, dan semua perhiasan itu, sahabat, ditaruh di sebuah tempat di gunung besar. Lalu gunung itu diberi nama sama Prabu Batara Tungtang, yaitu Gunung Tampomas. Gunung Tampomas. Lalu dia setelah menyimpan secara kekuatan ilmu gaib, tidak ada bekas maupun jejak kaki manusia di zaman dahulu, bekas prajurit dan ya penggawa di waktu itu. Lalu Batara Tungtang mengambil dan menyuruh kekuatan energi gaib harus melindungi tempat ini. Dan dengan kekuatannya itu dan gaib itu, dia mengatakan, "Iya Gusti, janganlah kamu tinggalkan tempat ini tanpa tugas dari kemungkinan kalau dulu seperti kaula gitu ya, kemungkinan kalau bahasa kita saya." Nah, makanya dari situ
di daerah Sumedang sampai sekarang ada nama Gunung Tampomas sahabat, dikarenakan perhiasan maupun peremasan di sana begitu banyak. Cuman mistisnya di sana cukup hebat sahabat sampai sekarang. Dan di sana ada ular besar merupakan seperti kepingan emas badannya itu. Kemungkinan kalau menurut legenda itu kekuatan dari Prabu Batara Tungtang. Setelah itu sahabat, Prabu Batara Tungtang bakal merasakan kejadian yaitu perang. Nah, singkat cerita sahabat, Abah akan coba untuk mengambil gambar atau secara gambaran insting Abah. Dan kita akan coba untuk mengalihkan cerita sahabatnya, mengambil yaitu kawasan kerajaan Cirebon. Di kawasan Cirebon sahabat, Abah akan mengambil salah seorang sosok yang lebih tangguh kuat di kala itu. Dia namanya yaitu Raden Indra Lesmana. Raden Indra Lesmana ini sahabat, dia itu dari keturunan kerajaan Cirebon, dan dia itu tahta pewaris di zaman dahulu kemungkinan. Lalu dia itu berpikir pengen menguasai yaitu kawasan Sumpang Larang yang terkenal dengan kesuburannya sahabat. Dengan pikiran yang bulat, dia itu punya pikiran picik dan licik sahabat. Walaupun kata-katanya halus, Raden Indra Lesmana ini sebetulnya orangnya halus, kata-katanya manis sahabat, tapi sikap kepribadian dia itu bisa menghancurkan negara yang besar. Setelah dia berpikir, lalu dia mendatangi, singkat cerita sahabat, dengan dipimpin oleh Senopati dan Panglima di waktu itu, kembalian. Dia langsung mendatangi yaitu kerajaan atau disebutkan daerah Sumpang Larang sahabat, yaitu Prabu Batara Tungtang. Dengan secara baik dia mendatangi, pengen membeli tempat sebagian yaitu daerah Sumpang Larang. Tapi di kala itu Prabu Batara Tungtang atau Prabu Cakrabuana sahabat, dia tidak memberikannya, dikarenakan kami tidak akan menjual tempat kami, kata Prabu Batara Tungtang. Setelah itu sahabat, dengan keadaan hampa, Batara Tungtang itu dia mengatakan begitu pada Prabu atau Raden Indra Lesmana. Raden Indra Lesmana dengan keadaan hampa dia pulang dan punya pikiran bagaimana caranya. Dengan singkatnya cerita sahabat, di tahun 900 Masehi, dia itu mengalami sakit keras dan akhirnya dia tidak bisa menduduki kerajaan di waktu itu. Lalu dia memanggil yaitu saudara dari Resi
Aji Putih, si Aji Putih itu dipasrahkan untuk sementara sebelum Prabu Batara Tuntang sembuh. Dia memasrahkan ke kerajaan yaitu pada Prabu Aji Ulun. Dengan singkatnya cerita sahabat, dengan rendah hati ambillah ini katanya Raden Aji Ulun di zaman dulu mungkin karena anak muda sahabat. Dia tidak bisa menerima begitu saja sahabat, karena kan menjadi pemimpin harus punya kebaikan kata Aji Ulun waktu itu. Dikarenakan rayuan atau ucapan dari Resi Aji Putih, tolonglah kamu harus bisa memegang tahta ini. Dan singkatnya cerita, Aji Ulun menerima tugas menjadi pemegang kerajaan yaitu Panglarang. Dan Batara Tuntang ini sahabat sakit keras. Dia diobatin sama para tabib nih. Kalau di zaman dahulu sahabat ini tidak ada dokter nih, cuman mengandalkan ramuan-ramuan dan energi kekuatan. Dan akhirnya sesepuhnya Prabu Batara Tuntang yaitu dia itu bersama Edi, dan dia itu mendapatkan ilham buah bisa anakmu sembuh, tapi kamu harus mencari yaitu yang namanya suatu benda buah. Lalu Resi Aji Putih ini buah apa dalam semedinya itu? Dan kamu berjalan ke sebuah barat. Dan di situ sahabat, singkatnya cerita, Aji Resi Putih itu mengutus panglima untuk mencari nama buah di dalam mimpinya. Buah apa sesepuh yang saya harus cari untuk obatnya Prabu Batara Tuntang? Carilah sama kamu buah, namanya itu buah apa ini? Buah berbentuknya ini sahabat bulat. Sahabat akan coba untuk menguatkan buah apa? Buah wajan. Yang abah tangkap ini buah wajan, bentuknya bulat sahabat, seperti buah jeruk kalau abah tangkap. Sedangkan buah itu sahabat susah sekali di zaman dahulu mencarinya, tapi dengan kekuatan energi disuruh Resi, dia itu mencari ke sebuah tempat, dan di sana ada sebuah putri sahabat, atau entah ini namanya entah siapa. Abah dikarenakan abah menggali asal usulnya mudah. Lalu panglima itu ketemu dengan seorang wanita cantik. Kayaknya kalau dilihat dari sosoknya entah putra dari Tumenggung, entah putra dari putra bangsawan. Lalu panglima itu ketemu dan ditanya sama putri itu, untuk apa kamu ke sini dan mencari apa? Seperti kamu kebingungan. Oh putri, kami mohon maaf bukan mengganggu, dan kami mencari ibaratnya untuk mengobat ya, atau sebuah buah apa yang kamu cari? Kalau saya dapat tugas yaitu buah wajan. Dan akhirnya putri itu melihat, walaupun dengan dia itu berat memberikan buah itu, tapi dia itu orangnya baik sahabat. Dan akhirnya buah wajan itu
dikasihnya sama putri itu. Lalu singkatnya cerita sahabat, buah itu dibawa pulang ke kerajaan. Bawalah buah ini dan rebuslah buah ini dan minumkanlah airnya, kalau emang ini untuk obat rajamu, dan mudah-mudahan dari buah ini rajamu akan bisa sembuh. Dan kata panglima itu atau ya senopati mengucapkan ya terima kasih. Dari situ dia pulang dan dikasihnya sama Resi Aji Putih dikarenakan Prabu Batara Tunggang waktu sakit sahabat. Lalu putri itu pergi lagi, dan abah ini tidak akan membongkar sahabat cerita apa di balik, dikarenakan kalau dari Sumedang ke tempat yang dicari buah ini agak jauh ini. Kalau sekarang tersiratnya itu buah wajan itu kalau sekarang mah jadi daerah Majalengka, dikarenakan sahabat buah itu di zaman dahulu buahnya susah banget, jarang, susah untuk mencari buah wajan dan tersirat Majalengka itu dari buah, kalau bahasa Sunda berenuk sahabat. Dan buah berenuk itu ada di zaman kerajaan itu digunakan, maka kalau daerah Majalengka yaitu dari buah wajan yaitu Majalengka. Majalengka itu diambil dari buah yang tadi menjadi obat Prabu Batara Tunggang. Singkat cerita sahabat, kita kembali lagi dan kita akan menceritakan setelah kerajaan dipegang oleh siapa tadi itu si Tanjung Ulun ya. Dia menjabat menjadi raja, dan disitulah Raden Indra Leswana begitu mendengar Batara Tunggang lagi sakit dan dia punya siasat untuk menggempur kerajaan itu sahabat. Dan singkatnya cerita sahabat, Indra Lesmana menyerang yaitu Sumpanglarang di zaman dahulu, dikarenakan waktu itu Tanjung itu orangnya itu kalau abah rasakan energi ini belum punya istri ya. Tapi dengan kekuatan Taji Ulun, dengan kekuatannya para pati dari Aji Resi juga, walaupun dia itu apa nih, bukan raja, dan kekuatan Batara Tunggang hebat. Dan akhirnya Raden Indra Lesmana itu sahabat tetap dari Cirebon itu kalah, dan dia itu kembali lagi, dan dia itu singkat cerita setelah pertempuran dia kalah, dia mendatangi sesepuhnya yaitu yang punya ajian mangrupa apa ya, bisa ngubah wujud. Dan dia bercerita sama gurunya, guru bagaimana caranya saya pengen menguasai kekuasaan daerah Sumpanglarang. Untuk apa? Kata gurunya sahabat, karena kami pengen menguasai Sumpanglarang dengan kesuburan dan hartanya itu subur dan banyak harta-harta yang kalau kami dapat itu berharga. Kata gurunya, boleh saja bisa, tapi kamu harus tanggung jawab dan punya pengalaman, dan kamu harus melakukan tapa berata dulu. Tapa apa kata? Untuk menguasai ilmu yang Eyang berikan. Ceritanya nih sahabat. Lalu dalam cerita singkatnya sahabat, Raden Indra Lesmana dia bertapa. Setelah bertapa sahabat, kata gurunya, dengan cara ini mudah-mudahan kamu bisa menguasai yang kamu
ibaratnya menggebu-gebu mau menguasai, yaitu kawasan Sumpang Larang. Dengan singkatnya cerita, sahabat, di waktu itu dia tidak membawa prajurit, tapi dia sendiri pergi ke kerajaan Sumpang Larang di waktu itu. Tapi dengan wujud, sahabat, dia itu seorang lelaki ya. Lalu bagaimana guru caranya pengen supaya rajanya itu, kalau sekarang udah dipegang sama saudaranya gitu kan. Ubahlah wujudmu dengan wanita yang secantik mungkin. Lalu Raden Indra Lesmana, sahabat, mengubahkan wujud dan dia berubah 100% menjadi wanita cantik. Setelah dia berubah menjadi wanita, sahabat, lalu Raden Indra Lesmana menanyakan, siapa sepuh nama saya, untuk biar tidak diketahui dengan kekuatan musuh atau kerajaan lain yang saya akan datangi. Kamu diberi nama, yaitu Indraayu. Dengan lega, Raden Indra Lesmana dengan wujud perempuan dia berangkat lagi, sahabat, menunggang kuda ke Sumpang Larang. Dikala itu dia itu dengan ciri khas pengen ketemu dengan rajanya. Dengan singkat cerita, sahabat, ketemulah Indra Lesmana dengan Haji Ulun. Pas ketemu, sahabat, Haji Ulun itu merasa kaget. Yang namanya kecantikannya itu luar biasa. Dengan keadaan gitu, mau apa katanya waktu itu, sahabat. Dan singkatnya cerita, sahabatnya ya, saya datang ke sini, kata Raden Indra Lesmana ya, dengan wujud perempuan itu, dengan secara mimpi saya harus ke sini, katanya. Emang kamu siapa? Saya pengembara dan saya mencari pasangan suami, harus orang dari Sumpang Larang. Pas kebetulan, sahabat, Haji Ulun itu dia itu orangnya masih kemungkinan ya masih sendiri, entah abah tidak akan menggali lebih dalam. Dan dia tersenyum, oh begitu. Dan singkatnya cerita, sahabat, jadilah percintaan antara kemungkinan ya antara Haji Ulun dengan Indra Lesmana dengan berwujud perempuan. Dan lama kelamaan akhirnya, sahabat, yang semakin mabuk cinta itu yaitu dari raja itu. Dan akhirnya Raden Indra Lesmana itu semakin menguasai. Di dalam cerita, sahabat, singkat aja ya, Haji Ulun itu mau melambarnya sama Indraayu dengan membawa emas inten ya, segala kemungkinan zaman kerajaan, sahabat, lah barang-barang mewah waktu itu. Tapi Indraayu tidak mau, sahabat. Saya tidak mau emas inten apapun dilamar sama kamu, tapi saya maunya minta tempat, sebagian tempatmu untuk pelamar untuk saya. Awalnya raja itu, sahabat, bingung, tapi dengan saking cintanya akhirnya, dikarenakan dia cinta, sahabat, dan akhirnya Sumpang Larang sebagian tempat itu diberikan sama Indraayu, sedangkan perwujud nama aslinya itu Raden Indra Lesmana. Setelah itu, sahabat, setelah lamaran dengan
sebagian kekayaan dari kerajaan Sumpang Larang, Raden Indra Lesmana itu merasakan lega. Dan dari situlah sahabat asal usul kota Sumedang atau ya Sumpang Larang, dan sekarang menjadi sebagian kota Sumedang. Dan disingkatan cerita sahabat, setelah dikasihkan dan kalau dibilang kemungkinan tanda tangan yang lebih kuat dari kerajaan, dan dia tanpa izin dari yang punya, yaitu Batara Tungtang, ya dikarenakan dalam cerita dia sakit dan dia itu telah dipasrahkan kemungkinan dengan tipunya Raden Indra Lesmana. Akhirnya sebagian tempat Sumedang sahabat dikuasai. Siapa ibaratnya Raden Indra Lesmana itu kalau tersirat sekarang sahabat Indramayu. Kata Indramayu yaitu penyamaran dari Raden Indra Lesmana menjadi perempuan, yaitu Indraayu. Sebetulnya dia itu sosok perempuan, sosok laki-laki, cuma dia itu punya licik, secara pengen menguasai secara lembut, dan akhirnya terus sampai sekarang tersiratnya yaitu Indramayu. Dan awalnya namanya daerah Indramayu yaitu nama daerah itu namanya Ganggangan sahabat. Kalau Ganggangan kemungkinan semakin naik lagi tahun Balongan. Kalau dulunya nih Ganggangan, entah artinya apa Ganggangan itu ya. Dan akhirnya tersirat jadi Balongan. Dan Indramayu adalah salah seorang sosok yang bernama Raden Indra Lesmana, dan Indraayu, Indramayu jadi yaitu merupakan mengubah wujud dia menjadi perempuan. Dan akhirnya sahabat, kekuasaan tempat sampai sekarang untuk Indramayu perbatasannya itu begitu luas. Dan untuk Sumedang, kemungkinan kota Sumedang itu kalau bahasa Sunda itu kecil, karena masih diambil dengan kekuasaan perbatasan yaitu dari Indramayu. Perbatasannya itu begitu luas. Maka untuk sahabat semua, asal usulnya kota Sumedang kemungkinan dari Batara Tungtang dengan saudara-saudaranya. Sumedang berkata awalnya dari Sumpang Larang akhirnya antara perjalanan Batara Tungtang itu adalah Prabu Cakrabuana yang suka kesana kesini. Tungtang itu hasil perjalanan ya beliau. Dan akhirnya singkatnya cerita sahabat, dengan cerita kemudian ada lagi cerita yang lebih panjang. Aji Ulun itu merasa tertipu beliau, tapi tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan itu udah kesepakatan dia itu, padahal dia itu terjebak wujudnya itu sama laki-laki. Itulah sahabat merupakan cerita asal usul Sumedang dan Indramayu. Bila mana ada kekurangan abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan abah cuma bercerita seadanya. Itulah yang abah dapat, itulah yang abah sampaikan, dan abah ini menghibur sahabat semua. Ambillah yang positifnya, buanglah yang negatifnya. Dan untuk sahabat semua, mudah-mudahan yang setia di One Mystery, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan ucapan abah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuman itu yang abah sampaikan. Abah minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangannya dan ucapan abah melebihi, abah minta maaf. Harul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.